Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Salam jumpa kembali bersama Mana Surgawi. Hari ini Senin 1 Juni 2026. Kita memasuki pembahasan seminggu bersama Uria. Dan hari ini adalah hari yang pertama dengan judul renungan Orang Asing yang Baik. Mari membaca firman Tuhan dari 2 Samuel 11 ayat yang ketiga. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang berkata, itu adalah Betseba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Di dalam Alkitab ada 4 orang yang bernama Uria. Mereka adalah Uria orang Het yang adalah suami Betseba dan pahlawan Daud yang setia. Uria sang imam, yaitu imam pada zaman Raja Ahaz, kita bisa membaca di 2 Raja-Raja 16 ayat 10, dan menjadi saksi nubuat Yesaya. Uria sang nabi, yaitu Uria bin Samaya, nabi yang setia menyampaikan firman Tuhan, namun dibunuh oleh Raja Yoyakim. Kita baca di Yeremia 26 ayat 20-24. Uria ayah Meremot. Ezra 8 ayat 33, Nehemia 3 ayat 4. Kali ini kita akan belajar mengenai Uria orang Het. Disebut sebagai orang Het artinya bahwa Uria berasal dari keturunan Het. Menurut Kejadian 10, bangsa Het berasal dari Het yang merupakan keturunan Ham, putra Nuh. Sebagai keturunan Ham dari garis keturunan Kanaan, maka bangsa Het juga turut merasakan kutukan yang dijatuhkan kepada Kanaan. Tanah bangsa Het termasuk di antara tanah yang dijanjikan kepada orang Israel dan yang dianeksasi oleh Daud sebagai bagian dari wilayah Israel, bersama dengan tanah leluhur bangsa Kanaan, Amori, Hewi, Yebus, dan sebagainya. Bangsa Het terus hidup di antara orang Israel. Bisa dikatakan bahwa Uria adalah orang asing yang telah berasimilasi ke dalam masyarakat Israel. Sebelum memasuki tanah perjanjian, Tuhan dengan jelas memberitahu orang Israel tentang bagaimana orang asing harus diperlakukan. Di dalam Imamat 19 ayat 33-34, orang Israel diperintahkan demikian. Apabila seorang asing tinggal padamu di negerimu, janganlah kamu menindas dia. Orang asing yang tinggal padamu harus sama bagimu seperti orang Israel asli dari antaramu. Kasihilah dia seperti dirimu sendiri. Karena kamu juga orang asing dahulu di tanah Mesir. Akulah Tuhan Allahmu. Itulah sebabnya Uria orang Het itu bisa tinggal dengan nyaman dan aman di antara orang Israel. Yang menarik adalah bahwa Uria orang Het ini termasuk orang asing yang baik. Hal-hal baik dari Uria nampak dalam sikap hidup yang merupakan wujud nyata karakternya. Kita bisa melihat hal ini di dalam renungan-renungan berikutnya. Kita bisa melihat bagaimana Uria menjadi orang yang setia. Ia menunjukkan komitmen yang mendalam kepada otoritas di atasnya dan kepada sesama prajurit. Ia menolak untuk menikmati kenyamanan rumah saat rekan-rekannya berperang. Dari sini kita bisa melihat bahwa Uria adalah orang baik. Uria orang Het ini bisa menjadi teladan bagi kita. Jika kita tinggal di tempat lain, artinya bukan di tempat asal kita, kita harus menunjukkan diri sebagai orang yang baik. Janganlah kita menjadi batu sandungan bagi orang-orang di sekeliling kita. Keberadaan kita itu membawa nama baik Tuhan juga. Kalau kita menjadi orang baik, maka tidak akan ada celah bagi orang lain untuk menghina Tuhan. Jika kita sudah menetap lama di suatu tempat atau di kampung halaman sendiri, seharusnya kita hidup lebih baik dari orang asing yang datang ke tempat kita, supaya orang asing menghormati kita dan segan untuk berbuat kejahatan. Kata-kata bijak. Orang asing saja bisa menunjukkan sikap hidup yang baik. Masakan kita sebagai umat Tuhan tidak bisa. Mari kita akan berdoa. Tuhan, mampukan aku untuk menjadi orang baik, sehingga dimanapun aku tinggal, aku bisa menjadi berkat bagi lingkunganku. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Puji Tuhan, kami berharap renungan ini menjadi berkat untuk Bapak Ibu Saudara. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus menyertai, memberkati. Amin.